Halo para pendengar, selamat datang kembali di pembahasan kita. Halo. Kali ini, sumber kita agak unik nih. Bukan artikel baru atau catatan riset gitu ya. Betul. Tapi ini jejak digital dari Google Books untuk sebuah karya klasik, The Golden Sayings of Epictetus, with the Hymn of Cleanthes. Dan yang kita lihat ini edisi spesifik, tahun 1905. Ya, edisi lama ya. Keterangannya juga singkat banget, subjeknya cuma conduct of life, panduan perilaku hidup gitu. Nah, misi kita hari ini, kita coba baca buku ini tanpa benar-benar buka bukunya. Cuma dari metadata sama info yang ada di laman Google Books itu aja. Oke, menarik pendekatannya. Kira-kira apa sih yang bisa kita gali dari remah-remah info digital ini soal karya Stoa penting ini? Banyak kayaknya yang bisa digali kalau kita teliti. Saya pribadi langsung tertarik sama judulnya, Petuah Emas. Kedengarannya kayak kumpulan kutipan terbaik gitu ya kan? Ya, golden sayings ya. Ya, kesannya pilihan. Dan ada tambahan himne Cleanthes pula. Kok digabung gitu ya? Ini bikin penasaran sih. Yuk kita coba telusuri bareng-bareng. Boleh, boleh. Oke, kita mulai dari info paling dasar yang tertera di situ. Buku ini karya Epictetus, edisi 1905, penerbitnya Macmillan. Macmillan ya. Tebelnya 190 halaman, topiknya tadi, panduan perilaku hidup. Penerbit Macmillan tahun 1905, itu kan penerbit yang cukup mentereng ya zaman itu. Betul, punya nama. Mungkin ini nandain kalau stoicisme lagi lumayan diminati waktu itu, atau gimana? Bisa jadi begitu. Info dasar ini aja udah langsung ngasih beberapa gambaran awal sih. Tahun 1905, terus penerbit sekelas Macmillan. Iya. Itu memang nunjukin ada minat atau bahkan mungkin prestis tertentu ya terhadap ajaran Epictetus di kalangan pembaca awal abad ke-20. Oke. Mungkin ini memang ditujukan buat mereka yang lagi, getol cari filsafat praktis. Atau semacam panduan pengembangan diri. Itu kan mulai populer juga di era itu. Ah, iya. Self-help versi awal gitu ya? Kurang lebih. Dan soal tebalnya, 190 halaman itu kan relatif ringkas ya. Iya, nggak tebal-tebal amat. Nah, ini memperkuat dugaan kita. Isinya kemungkinan besar ya rangkuman atau pilihan kutipan-kutipan penting aja. Bukan karya lengkap Epictetus kayak Discourses misalnya, yang jauh lebih tebal dan mungkin lebih berat buat pembaca awam saat itu. Oke. Terus label subjek, panduan perilaku hidup itu juga langsung negasin. Kalau buku ini diposisikan sebagai panduan praktis, bukan sekedar kajian filosofis yang teoritis banget. Jadi semacam Stoicism 101 versi awal abad ke-20 gitu ya? Kira-kira gitu. Pengantar lah ya. Menarik. Terus soal judul Petuah Emas tadi. Ini kan artinya ada seleksi ya, dipilih yang dianggap paling berharga. Iya, betul. Nah, yang bikin penasaran lagi itu bagian keduanya. With the Hymn of Cleanthes. Kenapa harus Cleanthes? Dia kan Stoa juga, tapi generasinya lebih awal dari Epictetus kan? Jauh malah. Apa istimewanya sampai himnenya dimasukin di sini? Nah, ini poin yang menarik buat digali lebih dalam nih. Pemasangan Epictetus sama Cleanthes ini memang agak nggak biasa kalau kita cuma lihat kronologi waktunya. Iya. Cleanthes itu kan penerus langsung Zeno, pendiri Stoa. Hidupnya beberapa abad sebelum Epictetus. Tapi, ya keduanya memang sama-sama tokoh penting Stoa. Oke. Keputusan editor atau penyusun edisi 1905 ini buat masukin himne Cleanthes, kemungkinan besar sih karena ngelihat ada kesamaan tema atau semangat di antara keduanya. Kesamaan gimana tuh? Himne Cleanthes itu kan kental banget nuansa spiritualnya. Isinya memuja logos atau akal budi ilahi yang ngatur alam semesta. Sangat devosional gitu. Oke. Mungkin ini cara editor buat nonjolin sisi spiritual atau bahkan religius dari stoicisme. Buat melengkapi ajaran etika praktis Epictetus yang fokusnya ke ketenangan jiwa, kebajikan gitu. Jadi biar seimbang gitu ya, ada etika praktisnya, ada sisi spiritualnya juga. Bisa jadi begitu. Sayangnya ya, pratinjau daftar isi di Google Books cuma nampilin bagian 1, 2, 3 gitu doang. Oh ya, terbatas banget ya infonya. Jadi kita nggak bisa lihat persis gimana kedua bagian ini disusun atau dihubungin di dalam bukunya. Sayang sekali. Pun 1905 ini. Iya, sering gitu kalau edisi lama. Kita cuma diarahkan ke penjual buku bekas atau perpustakaan. Tapi, lucunya, di situ juga dicantumin ada edisi-edisi lain. Dari tahun 1935, 2006, bahkan 2016.
Nah itu dia. Ini artinya apa ya? Kok bisa diterbitin ulang terus? Apa masih laku gitu? Ini bukti nyata sih, bukti kalau karya Epictetus dan mungkin ya spesifiknya koleksi petuah emas ini punya daya tahan yang luar biasa. Fakta kalau buku ini terus dicetak ulang sepanjang abad ke-20 sampai awal abad ke-21, itu nunjukin kalau ajaran stoicisme ini tetap relevan, terus dicari orang dari generasi ke generasi. Wow. Luar biasa ya, pemikiran dari hampir 2000 tahun lalu masih terus dibaca dan dicetak ulang. Iya juga ya. Gak nyangka. Terus soal beda-beda status pratinjau di Google Books buat tiap edisi, kayak tampilan cuplikan, pratinjau terbatas, tidak ada pratinjau. Iya, itu kenapa ya? Itu kemungkinan besar cuma soal teknis aja, berkaitan sama status hak cipta yang beda-beda buat tiap edisi, atau perjanjian lisensi digitalisasi antara penerbit edisi itu sama Google. Oke. Masalah legalitas aja berarti ya? Intinya sih, minat terhadap pemikiran Stoa ini tampaknya nggak lekang oleh waktu. Itu poin utamanya. Nah, ini nih bagian yang dari tadi saya tunggu-tunggu. Yang menurut saya paling bisa kasih bocoran isi. Oke. Yaitu daftar istilah dan frasa umum atau common terms and phrases. Ini kan kayak word cloud otomatis gitu ya, yang dibikin Google. Iya, dia hitung frekuensi kata. Dia ngitung kata-kata yang sering muncul di teksnya. Kayaknya ini bisa jadi kunci buat nebak tema utamanya deh. Coba kita lihat. Apa aja yang langsung menarik perhatian Anda dari daftar ini? Saya lihat sekilas tadi ada beberapa nama yang, wah, bikin kaget. Betul sekali. Daftar ini emang kayak peta harta karun tersembunyi. Kalau kita perhatiin baik-baik, banyak banget petunjuk di sini. Memang sih banyak istilah yang udah bisa kita duga bakal muncul. Kayak apa tuh contohnya? Pertama, jelas banget kelihatan konsep-konsep inti Stoa. Ada kata stoic, stoicism, philosopher, reason atau akal budi, nature alias alam atau kodrat, mind, pikiran, soul, jiwa, spirit, semangat. Standar lah ya itu. Ya. Terus ada tujuan utama Stoa kayak tranquility atau ketenangan batin, free from hindrance, bebas dari gangguan, dan freedom, kebebasan sejati. Ini semua konfirmasi fokusnya ke filsafat praktis buat capai kedamaian, lewat akal budi, dan hidup selaras sama alam. Oke, cek. Terus apa lagi? Kedua, ada juga penekanan pada etika dan perilaku. Muncul kata deeds, perbuatan, honor, kehormatan, noble, mulia, shame, rasa malu, wise, bijaksana. Bahkan ada referensi ke true cynic, kaum sinis sejati. Itu kan mazhab filsafat lain yang ngasih pengaruh ke Stoa soal hidup sederhana dan kebajikan. Iya, kaum sinis. Ini jelas nunjukin dimensi moral yang kuat dalam buku ini. Oke. Ketiga. Tema menghadapi tantangan hidup juga kentara banget. Ada death, kematian, bear, menanggung, endure, bertahan, born, lahir, live, hidup, body, tubuh, outward things, hal-hal eksternal, things of sense, hal-hal indrawi. Wah, ini Stoa banget ya. Khas banget Stoa. Fokusnya ke cara hadapi kesulitan, kefanaan, dan yang paling penting, dikotomi kendali. Bedain mana yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran kita, dan mana yang enggak, kayak kejadian eksternal. Ide kuncinya Stoa itu ya? Betul. Keempat, ada sentuhan pada hubungan sosial. Kata father, ayah, friends, teman, master, tuan, slave, budak, ini nunjukin ada pembahasan soal peran dan relasi sosial. Ada budak juga ya? Munculnya kata budak ini cukup penting mengingat Epictetus sendiri kan dulunya? Pernah jadi budak, iya. Betul. Mungkin ada diskusi soal martabat manusia di luar status sosialnya gitu. Oke. Sampai sini sih masih terdengar cukup standar ya buat buku Stoa. Istilah-istilah kunci yang memang kita harapkan ada di situ. Iya, fondasinya kelihatan jelas. Tapi tadi Anda bilang ada yang menarik perhatian, dan saya juga lihat ada nama-nama yang rasanya aneh aja gitu kalau ada di buku Epictetus. Nah, ini dia bagian yang paling mengejutkan. Dan yang ngasih petunjuk paling spesifik soal edisi 1905 ini. Apa tuh? Di antara nama-nama filsuf dan tokoh Romawi yang wajar muncul ya, kayak Epictetus, Cleanthes, Socrates, Plato, Diogenes, Chrysippus, Seneca, Zeno tersirat dari Cleanthes, Musonius Rufus, guru Epictetus. Iya, itu semua masuk akal. Bahkan tokoh Romawi kayak Caesar, Domitian, Antoninus, kemungkinan ini Marcus Aurelius ya, dan sejarawan Tacitus, itu semua oke, tapi tiba-tiba muncul nama-nama ini. F. T.A. Palgrave, Francis Turner Palgrave, Matthew Arnold, Lord Tennyson.
Sebentar. Palgrave, Matthew Arnold, Tennyson. Itu kan sastrawan sama kritikus Inggris abad ke-19. Tepat sekali. Ngapain nama mereka sering banget muncul di buku Petuah Filsuf Stoa dari zaman Romawi? Ini aneh banget. Kok bisa? Tepat ini dia penemuan kuncinya dari analisis metadata ini. Kemunculan nama-nama tokoh sastra era Victoria ini signifikan banget. Gimana signifikannya? Ini hampir pasti nunjukin kalau editor atau penulis pengantar buat edisi tahun 1905 ini secara ekstensif merujuk ke mereka. Merujuk gimana? Ya mungkin dia coba narik benang merah antara pemikiran Epictetus sama gagasan-gagasan para tokoh sastra Inggris ini. Atau pakai kutipan dari karya mereka sebagai ilustrasi. Oh, Atau bisa juga buat menempatkan Stoicism dalam konteks budaya yang lebih familiar buat pembaca Inggris di awal abad ke-20 itu. jadi dicocok-cocokin gitu ya sama sastra yang lagi ngetop zaman itu. Bisa jadi. Ini ngasih kita wawasan bukan cuma soal isi ajaran Epictetusnya, tapi juga soal bagaimana ajaran itu dibingkai dan disajikan buat audiens tertentu pada masa itu. Menarik banget kan? Iya juga ya. Jadi bukan cuma isinya, tapi cara penyajiannya juga kelihatan. Apalagi ada nama Palgrave yang terkenal sama antologi puisinya Golden Treasury. Oh, iya, Golden Treasury. Jangan-jangan judul Golden Sayings ini sengaja dipilih buat ngingetin ke Golden Treasury. Ini spekulasi sih, tapi kemunculan namanya bikin koneksi itu jadi mungkin banget. Wah, ini bener-bener temuan yang nggak terduga sama sekali. Jadi edisi 1905 ini bukan sekedar terjemahan biasa aja ya? Kayaknya lebih dari itu. Tapi ada lapisan interpretasi atau konteks tambahan dari editornya yang hubungin dia sama dunia sastra Inggris abad ke-19. Luar biasa ya. Gimana daftar kata kunci bisa ngungkap hal kayak gini? Detail kecil yang bicara banyak kan kita sih. Ada juga kelompok istilah ilahi spiritual, kayak God, Gods, Heaven, Surga, Himne. Oke, ini nyambung sama himne Kleantis tadi ya? Betul. Ini memperkuat dugaan tadi soal penekanan pada dimensi spiritual sejalan sama penyertaan himne Kleantis itu. Sip, ada lagi? Lalu perhatiin juga gaya bahasa terjemahannya. Munculnya kata ganti kuno kayak vi, thou, dost, hath. Oh iya, ada kata-kata itu juga ya. Itu jelas nunjukin kalau terjemahan bahasa Inggris yang dipakai di edisi 1905 ini pakai gaya bahasa Inggris kuno. Early Modern English gitulah. Kenapa dipilih gaya bahasa gitu ya? Ini pasti pilihan sadar dari penerjemah atau editornya. Mungkin tujuannya biar ngasih kesan lebih agung, klasik, atau lebih serius gitu pada teks filsafat ini. Biar kerasa, wah gitu mungkin. Biar otentik kesannya ya. Mungkin. Terakhir, ada penyebutan tempat-tempat yang relevan sama kehidupan Epictetus. Nikopolis, Tempat sekolahnya ya? iya, di Yunani, Mm-mm. terus Roma, tempat dia pernah tinggal dan diasingkan, Mm-mm. dan Giara atau Giaros, Itu pulau pengasingan kan? betul, pulau kecil tempat pengasingan Romawi. Ini bantu kita nempatin ajaran Epictetus dalam konteks sejarah dan geografisnya yang nyata. Oke. Lengkap juga ya petunjuknya. Jadi kalau kita rangkum nih semua petunjuk dari metadata ini, Ya. kita bisa bayangin sebuah buku yang nyajin inti ajaran Stoa Epictetus, fokus ke akal budi, ketenangan jiwa, ketahanan mental hadapi suka duka. Dikotomi kendali, Ya, bedain apa yang bisa dan nggak bisa dikendaliin. sama gimana jalanin peran sosial dengan baik. Tapi uniknya, edisi tahun 1905 ini, Nah, uniknya. ajaran kuno itu dibingkai ulang lewat kacamata tokoh sastra Inggris abad ke-19 dan disajikan dalam terjemahan bergaya bahasa Inggris kuno. Gitu ya kira-kira potretnya. Persis sekali. Analisis jejak digital ini ngasih kita potret yang lumayan detail loh. Tentang gimana sebuah karya filsafat klasik dikemas ulang buat audiens spesifik lebih dari seabad yang lalu. Iya. Daftar nama itu jadi kunci penting banget. Dia nggak cuma hubungin Epictetus sama tradisi filsafatnya sendiri, Socrates, Stoa lain, dan konteks sejarah Romawinya, Caesar, Domitian, Roma, Nikopolis. Tapi juga, Secara nggak terduga sama lanskap budaya sastra Inggris era Victoria lewat Palgrave, Arnold, dan Tennyson itu. benar-benar plot twist ya. Dan ini langsung bikin kita mikir pertanyaan lanjutan yang menarik kan? Pertanyaan apa tuh? Ya gimana persifnya sang editor edisi 1905 itu ngebangun jembatan konseptual antara Epictetus sama para sastrawan Victoria ini. Argumen apa yang dia ajuin di pengantar atau catatan kakinya buat yakinin pembaca soal relevansi hubungan itu? Wah, iya juga ya. Gimana cara nyambunginnya?
Ini nunjukin kalau setiap edisi sebuah karya klasik itu bisa punya ceritanya sendiri. Ada konteks zamannya, ada agenda editornya mungkin. Benar-benar luar biasa sih. Kita mulai cuma dari ngeliat laman Google Books buat The Golden Sayings of Epictetus. Informasi yang kelihatannya, standar aja gitu. Kelihatan kering ya awalnya. Tapi dengan gali metadatanya, terutama daftar istilah dan frasa umumnya itu, kita berhasil rekonstruksi gambaran yang cukup kaya. Soal kemungkinan fokus buku ini ke khasan editorial edisi 1905-nya. Sekaligus bukti relevansi stoanya. Iya, gimana persisnya sang editor edisi 1905 itu ngebangun jembatan konseptual antara Epictetus sama para sastrawan Victoria ini? Argumen apa yang dia ajuin di pengantar atau catatan kakinya buat yakinin pembaca soal relevansi hubungan itu? Wah, ya juga ya. Gimana cara nyambunginnya? Ini nunjukin kalau setiap edisi sebuah karya klasik itu bisa punya ceritanya sendiri. Ada konteks zamannya, ada agenda editornya mungkin. Benar-benar luar biasa sih. Kita mulai cuma dari ngeliat laman Google Books buat The Golden Sayings of Epictetus. Informasi yang kelihatannya, standar aja gitu. Kelihatan kering ya awalnya. Tapi dengan gali metadatanya, terutama daftar istilah dan frasa umumnya itu, kita berhasil rekonstruksi gambaran yang cukup kaya. Soal kemungkinan fokus buku ini ke khasan editorial edisi 1905-nya. Sekaligus bukti relevansi stoanya. Iya, sekaligus lihat bukti ketahanan ajaran Stoa itu sendiri. Ini pelajaran bagus bahwa informasi sekilas pun bisa nyimpan banyak cerita kalau kita, jeli lihatnya. Iya, ini nunjukin betapa berharganya observasi yang teliti terhadap detail. Gak nyangka kan, koneksi ke Palgrave sama Tennyson itu sama sekali nggak kentara loh, cuma dari judul atau data penerbitan aja. Sama sekali nggak. Penemuan ini jadi bikin kita pengen tahu lebih jauh, apa sih isi bagian pengantar atau catatan-catatan di edisi 1905 itu? Kenapa editornya ngerasa perlu hubungin Epictetus sama tokoh-tokoh yang beda zaman dan budaya banget itu? Itu pertanyaan bagus buat Anda para pendengar. Renungkan lebih lanjut. Gimana sebuah ide kuno bisa terus relevan, dan gimana cara penyajiannya bisa berubah sesuai zaman dan audiensnya? Menarik untuk dipikirkan. Mungkin ini bisa jadi bahan eksplorasi Anda berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa!